Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keafiatan, kesempatan. Terima kasih Pak Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan untuk melanjutkan kegiatan komunitas belajar di mana untuk melengkapi PMM kita. Semoga semua semanesi tidak ada yang bermasalah dan semua lancar sih untuk komunitas belajar bisa terlaksana hari ini, dan semoga semua lancar, tidak ada yang terkendali, tidak ada kendala, maksud saya tidak ada kendala. Insya Allah semua akan semanesi, semua sukses dan semua juga bisa sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Karena Bu Ani ada kegiatan yang lain yang harus diselesaikan, maka selanjutnya langsung ke Pak Jumat, yaitu pengimbasan materi komunitas belajar dalam sekolah yang telah diikuti Bapak Jumat di provinsi. Pak Jumat, Pak Jumat SPD MPD. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Minto. Bapak Ibu mohon izin saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam kegiatan pengimbasan materi, pengimbasan materi Bapak Ibu terkait dengan kegiatan yang beberapa hari yang lalu saya ikuti di Surabaya. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kegiatan kita ini dilancarkan, dan lebih daripada itu tugas-tugas kita terutama yang terkait dengan pengelolaan kinerja ini bisa sampai 100%. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing di sini. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu semua telah menyediakan waktunya untuk kita sharing atau berbagi terkait dengan komunitas belajar dalam sekolah. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sedikit untuk mengingatkan dan memotivasi kita semua Bapak Ibu sebenarnya ini ya, bahwa sendiri kita bisa melakukan tapi begitu sedikit ya, tapi kalau bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Dengan bersama-sama kita, dengan kolaborasi, ini yang sebenarnya digalakkan di dalam kurikulum Merdeka ya. Kolaborasi, termasuk pentingnya komunitas belajar itu dalam rangka kita kolaborasi. Kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan pentingnya memahami peran komunitas dalam sekolah sebagai dukungan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi nanti kita akan lihat macam-macam komunitas belajar itu yang ternyata setelah kemarin saya mengikuti selama 4 hari di Surabaya itu banyak yang miskonsepsi terkait dengan yang dimaksud dengan komunitas belajar. Oke, ini tujuannya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini nggak kelihatan nih, nggak apa-apa karena
bukan untuk dibaca Bapak Ibu ya. Jadi untuk diperhatikan saja. Jadi komunitas dalam belajar itu ada 3 Bapak Ibu. Ada komunitas dalam sekolah, ada komunitas antar sekolah, dan ada kombel atau komunitas belajar daring. Komunitas belajar dalam sekolah sebenarnya kalau dulu kita belum menyebutnya komunitas, mungkin yang pasti seperti MGPS ya, MGPS. Cuma sekarang mungkin lebih dikenalkan dengan istilah baru komunitas belajar. Tetapi rambu-rambunya akan lebih mengarah lebih fokus kepada tujuan-tujuan yang dicapai. Kita akan lihat Bapak Ibu. Kemudian kalau MGMP antar sekolah mungkin kita menanya ada MGMP kabupaten ya. Kemudian kalau kombel daring ini yang biasanya di PMM itu. Nah kita komunitas belajar guru SMA Negeri Singosari itu ya komunitas dalam sekolah juga komunitas daring karena sudah kita daftarkan melalui PMM. Karakteristiknya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa cukup jelas mana yang dalam sekolah, antar sekolah dan daring. Nah, ini definisinya Bapak Ibu. Ada kata-kata kunci yang penting di sini Bapak Ibu terkait dengan makna komunitas itu sendiri. Jadi komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi. Jadi intinya belajar bersama, berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya ketemu sekali selesai. Jadi secara rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu poin pentingnya sih. Jadi komunitas belajar itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid berlandaskan 3 ide besar. Nah ini kita akan kupas 3 ide besar dalam komunitas belajar dan menjadi pijakan dengan 5 dimensi ya. Itu 3 ide besar, pijakannya 5 dimensi itu. Kemudian prosesnya dilakukan dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Jadi ada siklus yang berkelanjutan. Jadi siklus itu bukan hanya sekali siklus kemudian bertindak, tapi siklus terus. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilahnya adalah siklus inquiry. Ya, siklus inquiry. Jadi Bapak Ibu, poin pentingnya daripada definisi komunitas belajar itu adalah ada belajar bersama, kolaborasi, rutin berkelanjutan. Kemudian tujuannya adalah kualitas pembelajaran, berlandaskan 3 ide besar, 5 elemen, dan dilakukan dalam proses yang dalam siklus yang berkelanjutan atau siklus inquiry. Oke. Nah ini Bapak Ibu 3 ide besar. Artinya 3 ide besar itu adalah gagasan yang diimplementasikan yang harusnya ada dalam sebuah komunitas belajar. Jadi belum disebut sebuah komunitas belajar jika 3 ide besar itu tidak ada di sini. Apa yang pertama? Yang pertama bahwa komunitas belajar itu harus fokus pada pembelajaran, ya, bukan pada pelatihan Bapak Ibu ya. Jadi fokus komunitas belajar itu fokus pada pembelajaran, bukan pada pelatihan guru, bukan. Ya. Yang kedua, komunitas belajar itu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi harus ada dalam suatu komunitas itu adalah kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran yang berkualitas itu yang dilakukan menurut siklus tadi ya. Jadi nanti ada refleksi, ada perencanaan, ada implementasi, ada evaluasi. Setelah itu balik lagi, refleksi lagi, perencanaan lagi, implementasi lagi, evaluasi lagi. Berikutnya terus balik lagi, refleksi lagi, perencanaan lagi, implementasi, evaluasi. Selalu seperti itu dan.
Ingat ini bab 3 ide besar ya. Nanti di akhir kita refleksi. Oke, ide besar yang pertama, fokus pada pembelajaran. Apa yang maksud dengan fokus pada pembelajaran? Bahwa komunitas belajar itu tanggung jawabnya adalah bagaimana pembelajaran itu, bahwa murid itu mendapatkan pembelajaran bermakna dan berkualitas. Supaya pembelajaran bermakna dan berkualitas, maka ada 4 pertanyaan kritis kira-kira yang kemudian bisa kita diskusikan dalam komunitas itu. Yang pertama, apa yang kita harapkan murid pelajari? Apa yang kita harapkan murid pelajari? Jadi di sini itu fokusnya pada kompetensi esensial apa, bukan pada materi apa. Jadi pada kecakapannya, pada skillnya, bukan pada materi apa yang sudah dia pelajari. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu murid sudah belajar hal tersebut? Bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Lalu kemudian bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir? Nah, itu 4 hal pertanyaan kritis itu yang kemudian kita akan sering-seringkan di dalam komunitas belajar itu. Itu yang pertama yang terkait dengan fokus pada pembelajaran. Kemudian ide besar yang kedua apa tadi? Budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ya, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Bahwa murid pendidikan itu, katakan pendidikan ya, sekolah, kita sebut sekolah ini adalah bagaimana murid-murid itu memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan berkualitas. Dan itu bukan menjadi tanggung jawab dari kita sebagai, bukan tanggung jawab pribadi misalnya, ya. Bukan menjadi tanggung jawab pribadi kita sebagai guru, tapi menjadi tanggung jawab kolektif. Sehingga kemudian budaya kolaborasi itu wajib hukumnya. Ini paradigma yang mau dibangun di dalam komunitas belajar untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Ya, kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama, kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab semua PTK, semua guru, bukan hanya individu dari masing-masing. Kemudian kolaborasi itu diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama, saling tergantung satu sama lain. Ya kira-kira kalau di MGPS itu kita bisa rutin begitu, intens, sering berbicara terkait hal-hal pembelajaran di kelas, kendala-kendala pembelajaran, solusinya seperti apa, itu yang dimaksudkan oleh poin kedua itu adalah itu. Yang ketiga, berorientasi pada hasil. Ini yang saya sampaikan tadi, yang kita sebut dengan siklus inquiry. Bahwa di dalam komunitas belajar itu harus dilakukan berangkat dari pertama refleksi awal. Biasanya kalau refleksi awal datanya bisa diambil dari mana? Dari lembaga pendidikan, dari data-data sebelumnya. Seperti kemarin yang sudah dilakukan oleh kurikulum refleksi, Bu Nani ya. Sudah merefleksi ya. Oke, ini sudah merefleksi awal. Nah, refleksi itu kemudian bisa kita diskusikan apa yang perlu ditindaklanjuti dari hasil refleksi itu. Kemudian kita buat perencanaan. Setelah dibuat perencanaan, kemudian diimplementasikan, dilakukan bersama-sama. Selanjutnya dievaluasi. Apa kira-kira yang masih perlu ditingkatkan, apa yang mungkin sudah baik, apa yang masih belum. Setelah itu tidak berhenti Bapak Ibu, balik lagi refleksi awal lagi. Ya. Begitu siklusnya berkelanjutan rutin. Ya. Ini disebut dengan siklus inquiry namanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan siklus inquiry? Nah, siklus inquiry adalah siklus yang terdiri dari refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dan kembali lagi ke refleksi awal, perencanaan, implementasi, evaluasi. Begitu selanjutnya. Oke. Baik Bapak Ibu, itu ya. Jadi
komunitas belajar itu dibangun atas 3 ide besar. Yang pertama tadi fokus pada pembelajaran, yang kedua membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, yang ketiga orientasi pada hasil pembelajaran. Nah, 3 ide besar itu harus ada dalam kobel dalam sekolah itu. Nah, selama ini kobel kita bagaimana? Nanti refleksinya masing-masing nanti ya setelah ini. Oke. Kemudian ada 5 dimensi yang harus ada pada komunitas belajar. Ada 5 dimensi yang harus ada pada komunitas belajar. Yang pertama, kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Jadi kalau dari struktur kalau di sekolah itu mungkin ada kepala sekolah punya program, ya. Kemudian di bawahnya mungkin ada koordinator adalah membreakdown daripada program kepala sekolah. Kemudian berikutnya ada PTK, pendidikan tenaga kependidikan. Jadi sinkron semua, Bapak. Ini secara bersama-sama, secara jamaah itu harus dalam satu frekuensi ya. Jadi kalau yang di atas nanti dengan di bawahnya tidak sinkron, di bawahnya nggak sinkron, nah ini tidak bisa. Ya, jadi memang harus dimunculkan ini kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Kemudian yang kedua, nilai dan visi bersama. Ini nanti bisa merujuk kembali kepada visi dan misi sekolah. Visi sekolah kita adalah terwujudnya insan yang religius, berbudi pekerti luhur, berprestasi, dan siap bersaing di era global. Oke. Kemudian pembelajaran kolektif dan pembelajarannya. Ini Bapak Ibu. Jadi wakilnya lagi selalu ada kolektif, bersama-sama. Sudah tidak ada lagi istilah individu-individu. Persoalan pembelajaran yang ada di kelas saya itu bukan hanya menjadi tanggung jawab saya sebagai guru fisika, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama kita semua. Oleh karena itu kolektif ini menjadi penting, kolaborasi menjadi bermakna. Kemudian berbagi praktek baik. Dimensi yang keempat ya dari proses belajar adalah berbagi praktek baik. Jadi kalau Bapak Ibu ada pengalaman, ada cara-cara terbaik menyelesaikan kendala-kendala pembelajaran di kelas, itu bisa di-sharingkan sehingga nanti mungkin guru-guru akan menyediakan waktu khusus begitu bulan itu ya untuk kegiatan berbagi praktek baik. Kemudian yang berikutnya, kondisi yang mendukung itu terkait dengan hubungan dan struktur. Oke. 5 dimensi. 2 hal sangat penting untuk diterapkan di Kobel dalam sekolah. Pertama, data Bapak Ibu ya. Jadikan data hasil belajar murid sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran individu. Jadi basicnya adalah data ya, data hasil belajar murid, bukan opini. Jadi data, bukan opini atau bukan persepsi. Jadi ini data. Ya. Fokus utama dari topik yang didiskusikan di dalam komunitas belajar adalah seputar murid dan murid. Nah, itu 2 hal penting yang harus ada di dalam komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan opini, bukan persepsi, tetapi data di siswa atau kondisi yang ada di kelas, ya. Dengan apa? Dengan asesmen, dengan survei, dengan observasi. Nah, itu yang diangkat, yang disampaikan, yang didiskusikan. Bukan berangkat dari persepsi atau asumsi ya, atau opini kolektif, ya. Tapi betul-betul berangkat dari data yang diperoleh dari apa? Mungkin asesmen, mungkin tes, mungkin observasi, mungkin survei gitu. Oke. Nah, kali ini Bapak Ibu, 3 ide besar menekankan pada peningkatan kualitas hasil belajar murid. Maka tujuan satuan pendidikan untuk memberikan kualitas belajar yang terbaik bisa terwujud jika ini diaplikasikan. 3 ide besar. Apa saja tadi Pak Mujib?
Pak Moji ahli. 3 tips besar untuk belajar. Yang pertama, Pak Moji harus baca lagi. Budia. Yes. Pembelajaran. Oh iya, nanti dulu. Saya ingin nggak jawab malah komentar ini. Komentar nanti tanya. Ya. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran. Yang kedua, budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, orientasi Pada hasil. pada hasil pembelajaran. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu ya. Keren, refleksinya bisa. Yang kedua, tidak bisa juga mengajak PTK untuk rutin beraktivitas di dalam komunitas belajar dengan siklus belajar yang berkelanjutan. Tadi kita mengenal siklus belajar berkelanjutan namanya inquiry. Prosesnya apa saja? Oh iya, refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Berhenti apa lanjut? Lanjut, oke. Dalam aktivitas belajar bersama, PTK diajak untuk terus menjawab 4 pertanyaan kritis. Tadi apa? Apa siswa sudah belajar? Bagaimana kita tahu kalau siswa sudah belajar? Terus bagaimana respon kita jika ada siswa yang tidak belajar? Dan setelah belajar mereka itu diapakan? Kira-kira begitu ya. 4 hal tadi. 5 dimensi tidak saya tanya karena di sampingnya ada ya. Kenapa saya gambarkan itu? Karena ngapalkannya susah katanya Pak Muji itu. Ya, oke. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini sudah masuk di bagian akhir, kita tes dulu ini. Sambil refleksi. Dulu, Pak Muji bisa menjawab, komunitas belajar dalam sekolah wajib terdaftar di PMM, benar atau salah? Betul. Bapak Ibu gimana? Betul? Benar apa salah? Benar apa salah Bapak Ibu? Salah. Benar? Yang benar? Komunitas belajar dalam sekolah wajib terdaftar di PMM, benar apa salah? Salah. Nah, jadi komunitas belajar itu tidak wajib terdaftar di PMM. Atau oke, Bu Yanti, pertanyaan kedua Bu Yanti, komunitas belajar wajib ada di sekolah, benar atau salah? Tadi wajib di PMM, jawabannya salah. Sekarang wajib ada di sekolah, benar atau salah? Oke, tadi jawabannya benar ya. Jadi komunitas belajar itu wajib ada di sekolah. Ini sesuai dengan kebijakan Kombel, bahwa Kombel itu merupakan 6 strategi dukungan IKM. Jadi Kemendikbud itu ketika implementasi kurikulum merdeka itu sudah menyiapkan 6 hal untuk mensupport itu. Apa saja 6 hal itu? Ini sudah ada jawabannya. Platform Merdeka Mengajar (PMM). PMM itu adalah salah satu dukungan untuk implementasi kurikulum merdeka. Oleh karena itu, jangan aras-arasan lihat PMM Bapak Ibu ya. Karena di situ banyak ada pelatihan mandiri, bisa perangkat ajar, macam-macam banyak sekali ya. Sumber-sumber belajar banyak. Ada webinar-webinar untuk peningkatan pengembangan diri. Jadi PMM itu adalah salah satu dari 6 hal yang disiapkan oleh Kementerian untuk implementasi kurikulum merdeka. Maka jangan aras-arasan ngincengi PMM. Yang kedua, komunitas belajar Bapak Ibu. Ya, jadi Kombel itu termasuk kenapa wajib ada di dalam satuan pendidikan? Karena termasuk dukungan di dalam implementasi kurikulum merdeka. Itu ada surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tahun 2023. Ya. Kemudian narasumber berbagi praktek baik. Kalau di PMM itu ada Bapak Ibu narasumber berbagi praktek baik. Kita sebenarnya bisa masuk di situ, klik ke situ, minta berbagi praktek baik di sini bisa, tapi secara daring. Kemudian
kemudian seri webinar juga ada, layanan helpdesk dan mitra pembangunan ya. Jadi jawabannya tadi kalau di sekolah Kombel adalah wajib. Lanjut Bapak, tinggal sedikit lagi. Komunitas belajar sama dengan pelatihan ataupun belajar bersama-sama tentang materi baru yang diperlukan guru. Benar atau salah? Benar atau salah? Boleh dia Pak? Atau? Salah, karena itu hanya belajar bersama-sama, bukan pelatihan. Gimana Bapak Ibu? Salah. Iya, salah ya. Jadi Kombel itu tidak sama dengan pelatihan. Kombel selain membahas materi baru juga berfokus sebagai tempat berdiskusi, mencari solusi dan umpan balik dari sesama guru atas permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh guru ya. Oke. Masih satu lagi Bapak Ibu. Kegiatan kelas belajar dalam sekolah membahas apapun terkait murid, guru dan sekolah. Wah ini kesini ini memang benar salah. Ini benar. Gimana Bapak Ibu? Betul salah ya. Gimana? Kita lihat Kombel berfokus salah ya. Jadi tadi gimana? Murid ya. Nah, gitu. PTK hanya dapat mengikuti satu Kombel dalam sekolah. Pendidik dan tenaga pendidikan hanya dapat mengikuti satu Kombel dalam sekolah. Oh, nggak ada pertanyaannya Pak Ibu ya? Nggak ada, bukan pertanyaan. Karena nggak ada benar atau salah. PTK hanya dapat mengikuti satu Kombel dalam sekolah. Itu mohon maaf sebenarnya ada benar atau salah. Karena tadi malam ngetiknya sudah ngantuk. Apa yang itu benar atau salah? Buat gimana? Benar salah benar salah ya. Jadi PTK itu boleh mengikuti lebih dari satu Kombel, namun disarankan tidak lebih dari 3. Itu disarankan saja. Karena kalau lebih 3 nanti fokusnya Kombel terus. ya, Kombel terus. Oke Bapak Ibu, lo terima kasih. Tentang tugas itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari materi komunitas belajar nanti ke depan. Nah, ini akan digairahkan kembali lah ya untuk komunitas belajar yang ada di sekolah. Insya Allah di bulan Desember 2004 akan ada monitoring dari BPKP terkait dengan efektivitas atau optimalisasi Kombel dalam sekolah. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum.